ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nanti Ustazah akan menjelaskan itu, kemudian beberapa Ustazah mintai tolong untuk membacakan. Kelas 10 MIPA. Oke, sudah ya. Udah dibuka ya. Udah dibuka materinya nggih. Sambil menunggu teman-teman yang lain, silahkan kalian menyimak. Ustazah akan menjelaskan. Oke, judulnya adalah ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan sebuah potensi dan tantangan. Disebut sebagai sebuah potensi karena membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar, memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kebudayaan, sehingga dapat menarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Itu potensi dari sebuah keanekaragaman, tapi ada juga tantangan dalam menghadapi keanekaragaman. Tantangannya adalah sering terjadinya atau mudah muncul adanya konflik, bisa konflik antar agama atau konflik antar ras begitu. Selanjutnya, slide yang ketiga, kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan tadi yang bisa mengancam integrasi atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, negara harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini ada beberapa contoh ancaman. Ancaman dari bidang militer ini bisa berupa agresi, kemudian pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, kemudian ancaman keamanan laut dan udara. Nah, kita bahas apa sih agresi itu? Ancaman militer yang agresi kita bisa pahami di slide yang kelima. Suatu negara yang melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Agresi ini mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala besar sampai dengan yang skala terkecil. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata untuk dikerahkan menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Jadi agresi ini bisa berskala besar dan berskala kecil. Kalau berskala besar ini contohnya adalah invasi, yaitu bentuk agresi yang berskala besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata untuk menduduki atau menyerang negara lain. Gitu ya, bisa dipahami toh? Nah, Indonesia sendiri pernah mengalami yang namanya agresi militer, yaitu agresi militer pertama dan agresi militer yang kedua. Agresi militer yang pertama ini terjadi tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Terjadi setelah Indonesia merdeka. Dan agresi militer yang kedua terjadi pada tanggal
19 Desember 1948, 1 tahun setelah agresi militer pertama yang terjadi. Selanjutnya ada namanya pelanggaran batas wilayah. Batas wilayah ini bisa wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Misalnya ya, Dek, ancaman militer dalam hal pelanggaran batas wilayah, misalnya ada kapal asing dari negara Vietnam yang datang ke perairan Indonesia secara ilegal atau secara tidak resmi, kemudian mengambil ikan yang ada di perairan Indonesia. Nah, itu termasuk salah satu ancaman dalam hal pelanggaran batas wilayah. Kemudian pemberontakan bersenjata, contohnya adalah PKI, DITII, PRRI, kemudian pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun, itu juga termasuk pemberontakan bersenjata. Kemudian sabotase dan spionase. Ini kalian harus bisa membedakan, gitu. Kalau yang sabotase ini biasanya mencuri objek-objek vital di suatu negara. Data-data penting di suatu negara bisa dicuri oleh negara lain. Itu contoh sabotase. Jadi mencuri objek-objek vital di suatu negara. Biasanya objek vital itu berupa istana negara, gedung MPR DPR, tempat wisata, dan tempat pengelolaan sumber daya alam. Kemudian kalau yang spionase merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Atau bisa dipahami memata-matai negara lain. Nah, ini spionase. Menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Slide yang ke-12 ada yang namanya aksi teror. Baru saja terjadi nih, aksi teror itu tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk menakut-nakuti, tetap membuat orang itu takut gitu. Seperti yang terjadi baru saja beberapa hari yang lalu mungkin terjadi aksi teror bunuh diri. Ada yang tahu di mana? Katedral. Iya, di katedral mana? Di Makassar. Iya, di Makassar ya. Terjadi aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Nah, itu salah satu contoh bentuk aksi teror. Nah, kemudian di slide yang ke-14 ada ancaman bersifat non-politik. Non-militer, sorry. Ancaman yang bersifat non-militer ini berkaitan dengan ancaman ideologi. Indonesia adalah negara yang menganut berpaham ideologi Pancasila. Nah, ancaman untuk ideologi Pancasila misalnya adalah paham yang berkembang, paham komunisme, kemudian liberalisme atau Zionis, itu termasuk ancaman dalam hal ideologi. Nah, kalau di Indonesia itu dulu ada namanya PKI ya, Partai Komunis Indonesia, ini istilahnya mau mengganti ideologi kita itu sesuai dengan ideologi mereka, yaitu komunisme. Komunisme itu kan nggak percaya sama Tuhan, begitu ya, mengakui begitu. Tapi kalau kita kan jelas ada di Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bertolak belakang sekali kalau sampai sampai paham ini berkembang di Indonesia, ini bisa menjadi ancaman untuk kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian selanjutnya ancaman non-militer dalam bidang politik. Ada contohnya ini,
Intimidasi, provokasi, blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kemudian mengerahkan massa untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Nah, itu termasuk contoh ancaman non-militer dalam bidang politik. Kemudian di bidang ekonomi ada juga ancaman non-militer di bidang ekonomi, itu misalnya slide ke berapa ini? Slide ke 21. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas, sehingga minat bangsa Indonesia untuk membeli produk-produk dalam negeri itu menjadi kecil. Nah, ini berdampak pada pengusaha-pengusaha Indonesia sehingga pendapatannya pun akan berkurang karena rakyat Indonesia cenderung untuk membeli produk-produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Nah, kemudian yang kedua, contohnya cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Kemudian timbulnya kesenjangan sosial, kemudian sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Kemudian yang ancaman non-militer dalam bidang ekonomi yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka yang panjang. Kemudian ancaman non-militer dalam bidang sosial budaya. Kalau yang sosial budaya ini biasanya berkaitan dengan isu-isu kemiskinan. Isu-isu kemiskinan, kebodohan, kemudian keterbelakangan dan ketidakadilan. Nah, sehingga menimbulkan permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, bencana akibat perbuatan manusia. Jadi adanya ancaman dari dalam maupun dari luar, misalnya isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan, sehingga memunculkan permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat negatif globalisasi. Tolong dibacakan slide yang ke-25 ya. Tolong dibacakan Salim Muhammad Zidan. Ada nggak Salim? Nggak ada. Yusuf Ilham Ramadan aja. Yusuf Ilham Ramadan. Ya Ustazah. Ya, bacakan ya. Dari nomor 1. Ya. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Yang keempat, munculnya gereja westernisasi. Yang kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang keenam, semakin lundurnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Kalau yang poin kedua, sifat hedon ini adalah paham yang istilahnya apa ya? Kesenangan pribadi ini menjadi hal yang prioritas, yang harus saya utamakan gitu kalau sifat hedonisme itu. Kemudian munculnya gejala westernisasi. Westernisasi itu kebarat-baratan.
Kemudian selanjutnya ya, slide yang ke-26 dibacakan lagi. Oh, ini sudah sebentar lagi waktunya zuhur nih. Ini masih 2 slide lagi, tolong dibacakan lalu amar. Lalu mu'amar. Lalu mu'amar dibacakan slide ke-26. Ustazah, izin sholat dulu Ustazah. Di saya Oh, udah. sudah azan. Oh ya Ya, ya ya ya. Oke. Afwan Ustazah ya. Ya, nggak apa-apa. Begini saja. Yang slide 26 dan 27 tolong dibacakan Faisal Akbar. Faisal Akbar. Faisal Akbar. Ada nggak Faisal Akbar? Ada sih di sini. Wan sudah nggak tahu bukunya yang mana. Aduh, nggak tahu. Yang Ustazah share nanti di download ya. Yang Ustazah share sepertinya sebelum PTS. Ya, Ya, Ustaz. Insya Allah. Irfan Tegar. Ya, Irfan Tegar. Belum di-download Ustazah bukunya. Belum di download, nanti habis ini di download ya. Iya, ya Ustaz. Nafi Risanto. Nafi Ramadan, Nafi Risanto. Udah di download belum, Dek? Belum juga. Anu aja lah, siapa yang udah download mau membacakan slide 26 dan 27. Saya aja Ustazah. Ya. Peran serta membangun masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional itu, Pak. Iya, Ustazah. betul. Iya. Nomor 1, tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. 2, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. 3, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 4, melakukan gotong royong dalam rangka meningkatkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. 6, dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. 7, merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. 8, bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. 9, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 10, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 11, menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman dan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. 12, memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman. 13, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah. 14, menjaga persatuan dan kesatuan negara. 15, bersedia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Terima kasih, Rifki ya. Jadi itu nggih, ancaman, beberapa contoh ancaman, kemudian ada peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Kalau tidak ada berarti sudah paham semua. Nah, berarti ini materi 1 bab selesai. Kemudian pekan depan agenda kita insya Allah
uji kompetensi bab ini nggih. Nanti lisan apa tertulis menyusul pekan depan. Begitu ya. Ini sudah mau azan zuhur, kalau tidak ada pertanyaan Ustazah akhiri. Yang belum absen di GC tolong absen di GC ya. Oke, begitu saja. Terima kasih yang sudah bergabung. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.